Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu hati, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca Patrio, saya dari SMK Negeri 1 Bulakamba. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mereset engine control module atau ECM, lalu mereset throttle position atau TP, dan yang terakhir yaitu setting altitude. Langsung saja, yang pertama itu mereset ECM atau engine control module. Dalam mereset ECM itu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui letak atau posisi DLC ini. Nah, soalnya pada setiap motor itu letak DLC-nya berbeda-beda. Misalkan pada Honda Beat yang letaknya ada di bawah floor step di dekat baterai ya. Kemudian pada Honda CB150R itu letaknya kan ada di bawah jok. Nah, itu kita harus mengetahui dulu letak DLC-nya ini. Oke, sebelum lanjut ke langkah-langkah dalam reset, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pin-pin yang ada pada DLC ini. Nah, ini kan ada 4 pin ya, 1, 2, 3, 4. Nah, pin-pin ini itu ada fungsinya masing-masing. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Nah, yang pertama itu adalah pin ini ya, ground. Saya tulis di sini GND, itu singkatan dari ground. Ground ini terhubung pada negatif baterai, kemudian pada bodi sepeda motor, atau sering juga disebut ini tuh kabel massa ya. Nah, pin ini itu terhubung pada kabel massa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pin key line. Key line ini adalah pin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alat pemindai atau scanner pada sepeda motor ya. Lanjut, yang ketiga adalah pin SCS. Nah, pin SCS ini warnanya hijau. Nah, SCS ini adalah singkatan dari Service Check Short. Nah, pin ini berfungsi sebagai untuk mengakses data pada sepeda motor yang akan ditampilkan di malfunction indicator lamp atau MIL. Nah, selain itu, pin SCS ini juga berfungsi sebagai untuk menghapus data kegagalan fungsi pada sensor. Sama saja untuk mereset ECM, seperti mereset ECM ini itu untuk menghapus kegagalan sensor. Misalkan pada malfunction indikator lamp itu terdeteksi kerusakan, kemudian pada sensor tertentu itu diperbaiki, kemudian untuk menghapus data pada malfunction indikator lamp atau ECM itu menghapusnya itu menggunakan pin ini, pin SCS. Seperti itu. Selain itu juga pin ini digunakan untuk mereset sensor throttle position, yang nanti kita akan jelaskan juga. Itu juga menggunakan pin SCS. Selain itu, yang terakhir juga fungsinya untuk setting altitude atau setting mode pada sepeda motor tertentu yang memiliki mode, karena tidak semua jenis motor itu memiliki setting mode atau setting altitude. Oke, lanjut yang terakhir, yang keempat, yaitu pin 12 volt DC. Pin ini warnanya merah ya, kabelnya warna merah. Itu terhubung dengan positif baterai. Nah, ini tuh adalah arus 12 volt DC arusnya. Di sini ada arus dari aki atau baterai. Seperti itu. Oke, lanjut langkah-langkah untuk mereset ECM. Untuk langkah yang pertama, setelah kita mengetahui letak DLC ini ya, langkah selanjutnya yaitu kita harus membuka DLC cap atau tutup DLC ini. Oke. Ini kan ada tutupnya ya, ini tutupnya. Nah, yang perlu diperhatikan saat membuka DLC cap ini yaitu penguncinya. Kita harus tahu di mana letak penguncinya, dan untuk melepasnya kita harus menggunakan penguncinya itu dicukil ya, cukil, agar memudahkan kita saat melepasnya. Karena kalau langsung dilepas pasti nanti sulit karena penguncinya itu terkunci di sini. Setelah terbuka, kita hubungkan dengan SCS konektor. Sebelum itu kita harus memastikan bahwa kunci kontak berada pada posisi off ya, berada pada posisi off. Kemudian kita hubungkan dengan SCS konektor. Nah, setelah terhubung seperti ini, baru kita putar kunci kontak pada posisi on. Kemudian selanjutnya kita tunggu sampai malfunction indikator lampnya itu menyala, kemudian berkedip
dia berkedip pendek secara terus-menerus, terus dia akan berkedip terus-menerus. Kemudian setelah dia berkedip, kita cabut SCS konektor ini ya, kita cabut dan kita pasangkan kembali kurang dari 5 detik. Nah, setelah terpasang kembali, kita cek pada malfunction indikator lampnya. Itu tanda jika mereset ECM-nya berhasil, itu dia akan berkedip pendek secara terus-menerus seperti itu. Jika dia tidak berkedip secara terus-menerus, berarti kita harus melakukan langkah mereset ECM itu dari awal, karena tandanya itu dalam mereset kita gagal seperti itu. Oke, mudah ya untuk mereset ECM. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang mereset throttle position. Nah, dalam mereset TP ini, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu sensor apa yang harus konektor 2P-nya dicabut. Nah, pada kali ini kan kita akan membahas tentang mereset TP pada Honda Beat ya. Nah, yang dicabut itu pada sensor engine oil temperature, karena pada Honda Beat ini kan tidak memiliki radiator ya. Jadi dia memiliki sensornya engine oil temperature, berbeda dengan Honda Vario yang memiliki radiator, itu sensornya engine coolant temperature. Nah, ini yang dicabut ya. Untuk Honda Beat ini sendiri posisinya itu ada di bawah ya, blok silinder di bagian sebelah kiri pada Honda Beat. Nah, itu seperti ini, konektor 2P-nya dicabut. Oke, lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama untuk mereset TP ini, pertama pastikan DLC ini terhubung dengan SCS konektor, masih terhubung ya. Namun syaratnya yang pertama itu harus tidak ada kerusakan yang terdeteksi pada malfunction indikator lamp. Jadi sebelum melakukan reset TP ini, sebaiknya itu melakukan reset ECM terlebih dahulu, agar data kerusakan sensor yang ada di ECM itu telah terhapus semua, baru melakukan reset TP. Oke. Setelah ini terhubung, itu pastikan kunci kontak berada pada posisi off ya. Kemudian setelah ini terhubung, pada konektor 2P sensor engine oil temperature ini, kita jumper dua pinnya ini, kita jumper menggunakan kabel atau semacam kawat yang dapat menghantarkan listrik ya. Nah, setelah terhubung seperti ini, kemudian selanjutnya kita nyalakan atau kita putar posisi kunci kontak pada posisi on. Nah, kemudian kita tunggu sampai malfunction indikator lampnya itu menyala. Selanjutnya setelah menyala, kita cabut ininya apa ya, jumpernya kita cabut. Kemudian tunggu sampai malfunction indikator lampnya itu berkedip pendek secara terus-menerus. Itu tandanya berarti dalam reset TP itu berhasil. Pola berhasilnya itu milnya ini berkedip secara terus-menerus seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Lanjut, akhir yaitu setting altitude atau biasa disebut juga setting mode. Nah, dalam setting altitude ini harus menyesuaikan daerah tempat beroperasinya motor. Maksudnya menyesuaikan daerah itu menyesuaikan ketinggian daerah tersebut. Karena dalam setting altitude ini ada 4 mode, dan setiap mode itu diperuntukkan untuk ketinggian masing-masing. Misalkan untuk mode 1 itu diperuntukkan untuk ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian mode 2 itu untuk ketinggian 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Kemudian mode 3 untuk ketinggian 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir yaitu mode 4 itu diperuntukkan untuk ketinggian lebih dari 3500 meter di atas permukaan laut. Oke. Selanjutnya untuk setting altitude ini syaratnya yaitu harus tidak ada kerusakan yang terdeteksi oleh engine control module atau ECM. Jadi disarankan sebelum melakukan setting altitude ini,
harus melakukan reset ECM, atau juga untuk lebih baiknya itu untuk melakukan reset throttle position sekaligus untuk sebelum melakukan setting altitude ini. Jadi benar-benar tidak ada kerusakan yang terdeteksi seperti itu. Oke, lanjut untuk langkah-langkah dalam setting altitude ini ya. Untuk langkah yang pertama yaitu sebelum membuka dan tahan gas seperti ini, itu kunci kontak harus dalam posisi off. Kemudian setelah kunci kontak dalam posisi off, sama seperti dalam reset throttle position tadi ya. Jadi DLC itu harus terhubung dengan SCS connector. Jadi SCS connector dihubungkan dengan DLC, sama seperti dalam reset throttle position seperti itu. Kemudian setelah sudah terhubung dengan SCS connector, buka dan tahan gas, handle gas ya seperti ini, dibuka dan tahan sampai pol ya, ditahan. Kemudian selanjutnya putar kunci kontak ke posisi on, menyala, motor menyala. Kemudian selanjutnya tunggu sampai mil menyala, dia akan menyala, mil on ya. Kemudian dia akan berkedip kedipan pendek secara cepat terus menerus seperti ini, karena dia akan terhubung dengan SCS connector, jadi dia pasti akan berkedip seperti ini. Kemudian setelah dia berkedip, langkah selanjutnya yaitu untuk pertama mode 1 ya. Untuk mode 1 dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai. Nah, kedipan cepat dimulai setelah 5 detik, hentakan handle gas dengan cepat atau menutup ya. Ini kan dibuka, kemudian ditutup setelah dia berkedip, milnya berkedip cepat selama 5 detik. Itu dia dilepas, untuk handle gasnya dilepas. Nah, ini sampai sini adalah mode 1, sampai handle gas dilepas seperti itu, dilepas dengan cepat. Nah, di sini itu dia sudah mode 1. Tapi ini tidak tercantum ya untuk yang mode 1, karena memang untuk mode 1 itu terbilang mudah. Jadi di sini adanya mode 2, mode 3 dan mode 4. Oke, lanjut untuk mode 2 setelah dilepaskan atau ditutup ya, ditutup sampai 0,5 detik. Kemudian dia dibuka kembali selama lebih dari 3 detik. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kemudian setelah dibuka kembali sampai 3 detik, lebih dari 3 detik, itu dilepaskan kembali. Nah, itu jadi mode 2 seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Untuk mode 2 hentakan handle gas 1 kali. Kemudian untuk mode 3 hentakan handle gas 2 kali. Dan untuk mode 4 hentakan handle gas 3 kali. Setelah seperti itu, nanti untuk di malfunction indikator lamnya itu akan menampilkan seperti ini kedipannya. Untuk pola kedipan mode 2 itu dia akan berkedip kedipan pendek berulang. Kedipan pendeknya itu kedipan pendek 2 berdekatan, kemudian ada selang waktu dia akan berkedip lagi, berkedipan pendek dengan 2 kedipan seperti itu. Dan untuk mode 3 juga sama, dia cuma 3 kali kedipan pendeknya, terus berlangsung seperti itu 3 kali terus menerus. Dan untuk mode 4 juga sama seperti ini. Kemudian setelah selesai dalam setting mode dan di malfunction indikator lamnya sudah berhasil seperti ini, kemudian putar kunci kontak ke off seperti ini. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, Nebula apik, TSM yes I do, Honda one heart is the best, yes yes yes. Salam satu hati.